Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Puji syukur dengan jasa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya siang hari ini kita berikan sehat sehingga dapat melaksanakan suatu kegiatan insya Allah mengajar rutin guru dan karyawan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz, Pak Abdul SMA, Bapak Ibu Guru dan karyawan yang saya hormati pula. Salah satu kelas tersebut Allah Subhanahu wa taala izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, pada kesempatan ini Bapak Kepala Sekolah tidak bisa bersamai kita karena beliau sedang diklat di Jogja sampai beberapa hari kurang lebih 1 pekan. Berikut menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti kegiatan ini, mensukseskan kegiatan ini. Terlebih pada Bapak Ustaz yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Mohon maaf kepada Pak Ustaz, kemarin kami merencanakan sampai jam 14, tapi karena perubahan sistem pembelajaran di sela-sela siswa tidak belajar, artinya sesi pagi sekarang sudah dipulangkan, nanti nunggu sesi sore mengajar lagi, dimanualkan waktu ini untuk pengajian bersama. Terima kasih kepada penyelenggara yang dikomandani oleh Bapak Budiman beserta anggotanya yang telah menyiapkan segala sesuatunya demi kelancaran kita bersama. Mudah-mudahan amal baik Bapak Ibu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan porsinya masing-masing. Baik yang penyelenggara, baik peserta, baik penggembira maupun apapun posisinya. Itu saya yakin tidak ada yang salah. Segala kekurangan pada Bapak Ustaz, tahun sekolah pun dimaafkan. Berikutnya sengaja periode pengajiannya kali ini yang kelompok 3 sengaja tahu sebenarnya karena dari Bapak Ibu Guru ingin tema yang kemarin dilanjutkan kembali yang saya tulis, yang kami tulis di sana mempertahankan keluarga Samara. Tapi nak wadah mahromah mungkin tersirat apa Samara sudah Pak insya Allah kecuali yang belum berkeluarga. Nanti tidak mempertahankannya bukan berarti yang kemarin juga belum dia lebih semangat lagi. Demikian Bapak Ibu mewakili Bapak Kepala Sekolah, Bapak ada kekurangan mohon dimaafkan. Selanjutnya kita mengulas yang disampaikan kemarin, bukan mewakili Bapak Kepala Sekolah mumpung sisa. Ini yang kemarin kan sudah disampaikan pada kita tentang keluarga sakinah warahmah. Yang saya ingat kalau mau baca kemudian terkait dengan selain karena fisik atau rumah tentang itulah fisik ya Pak. Kira-kira begitu. Nah mungkin kalau seperti usia saya dan fisiknya terlampaui kira-kira begitu misalnya. Kemudian tentang segitiga cinta mengesankan kemarin yang saya ingat ada sudut bahasa matematikanya ada pojok, ada sudut gairah, sudut komitmen, sudut emosi ya Pak. Kira-kira begitu. Yang saya juga kalau ada komitmen, ada emosi tapi tidak ada gairah, tinggal persahabatan saja. Begitu pula yang cinta, ada yang tidak boleh, ada yang lain-lain. Berikut ini bukan lagi Pak Kepala Sekolah yang terakhir, yang belakang-belakang ini. Yang berikut Bapak Ustaz yang saya hormati dalam rangka keluarga sakinah. Menurut pengamatan saya itu ada beberapa versi cara pandang suami terhadap istri. Pengamatan saja. Iya, pengamatan saja. Karena ya sudah bukan tua ini. Yang pertama memposisikan istri sebagai pasangan. Kebanyakan begitu memang sehingga bagaimanapun ada perbedaan tetapi selalu serasi mereka. Ada rembuk-rembuk, kalau ada yang maju ada yang di belakang memang itulah pasangan. Tidak harus berjalan bareng. Ada yang ada di belakang tugasnya beda, mungkin beda, tetapi selalu berbeda dan kelihatan yang namanya pasangan bagus. Jalan pun kalau dengan pasangannya itu mesti kelihatan lebih bagus daripada berjalan bareng tidak dengan pasangannya. Cara pandangnya dua. Jadi yang pertama itu banyak yang mungkin ini jelas.
Yang kedua, cara pandang seorang suami terhadap istri, bahwa istri sebagai pembantu. Ampun protes itu. Apa membantu yang saya maksud memang tugas istri hanya membantu seorang suami. Tugasnya apapun yang kita kerjakan, baik kerja mencari nafkah, baik di dapur, di sumur maupun di kasur, ya semua membantu suami. Termasuk bekerja, pada dasarnya suami bertanggung jawab atas apa yang terjadi di rumah itu, baik kepala rumah tangga. Maka seorang suami harapannya tidak akan marah pada istrinya, membantu kok tanggung jawab kan suaminya. Bahkan salah pun, dosa pun suami bertanggung jawab menanggung dosanya. Cara pandang yang kedua. Cara pandang yang ketiga, istri pandang sebagai pekerja rumah tangga plus ya tidak boleh keluar oleh ngobrol-ngobrol, hanya urusan dapur, kasur, plusnya dapur, sumur, plusnya adalah plus kasur. Itu pengamatan saya boleh didebat, yang lain versi lain pun boleh, kebetulan kami diberi kesempatan. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Pertama para sekolah, yang kedua sekedar ngobrol-ngobrol terkait dengan tema kali ini, mungkin biar lebih serem saja itu nantikan saya. Untuk selanjutnya kepada Ustaz mohon nanti kalau kemarin sifat secara umum nanti dipertegas bagaimana cara mempertahankannya. Kira-kira begitu pesan konsep saja. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam yang dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jumio atas sambutan yang telah disampaikan. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti dengan tema mempertahankan keluarga sakinah mawaddah warahmah part 2 yang akan disampaikan oleh Ustaz Dedi Sabit Mustamil MA. Kepada Bapak Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Bapak kepala sekolah yang mewakili, Bapak Ibu guru, karyawan, serta tugas akademik SMK Negeri Wonosari dengan seperti satu Wonosari yang saya hormati. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya mendengar part 2 jangan ada part 3. Cukup sampai part 2 saja saya kira cukup ya. Saya akan memulai dari yang disampaikan oleh Pak Jum tadi. Saya tidak begitu tahu ini. Saya akan awali, saya kasih judul dulu ya. Judul kan adalah Mubadalah Cinta. Ini yang keren-keren. Bukunya ini cuma nggak saya tinggal karena cuma punya satu. Tapi saya kasih buku bonus kartu pernikahan yang dikarang oleh Profesor Dr. Fauzan Hadid. Sudah saya share panitia. Cuma kalau dibuka data ya saya kasih. Ada saya share di yang kemarin bukan dengan saya. Ada. Saya akan awali dari yang buku di kartu pernikahannya Prof. Fauzan Hadid. Di babnya 4 atau 5, kemudian judul babnya Biarlah Engkau Menjadi Yang Tercantik di Hatiku. Silakan dibaca sendiri secara lengkap ya. Tapi hanya sebagai pembantu. Biarlah engkau menjadi yang tercantik di hati. Dalam bab itu diawali dengan kisah pernikahan seorang selebritis dari Amerika kalau tidak salah. Namanya Christina Onassis. Nah, yang pada 90-an, kalau yang milenial nggak kenal. Saya yang 90-an saya tidak kenal.
Dia adalah seorang yang kaya raya. Untuk menggambarkan kekayaannya, dia itu diwarisi oleh ayahnya kapal pesiar, polo pribadi, jet pribadi, dan perusahaan-perusahaan besar yang di bawah naungannya. Yang kedua, dari sisi kecantikan, Christina Onassis itu adalah orang yang dibilang ya di atas rata-rata. Dia bisa membawakan diri dengan baik di depan publik. Dia cerdas, dia pintar, dan pokoknya segala kesempurnaan melekat pada dirinya. Dalam proses pernikahannya, nanti yang 14 silakan baca, sudah saya share bukunya. Dalam pernikahannya ternyata dia tidak menemukan kebahagiaan. Padahal secara umum kalau kita melihat kurang apa? Cantik, kaya, pintar, semuanya dia punya. Bahkan yang sangat tragis diceritakan oleh Prof. Paulani, dia itu mengakhiri hidupnya di Argentina dengan bunuh diri. Pertanyaannya, lu ngomong waktu itu bunuh diri? Kurang apa? Saya kan katanya kan, kita sering mendambakan kalau saya punya mobil, kalau saya punya istri cantik, kalau saya punya rumah mewah, kalau saya punya kendaraan mewah. Ternyata semua sudah ditemukan, tetap juga belum menemukan kebahagiaan. Pertanyaan sederhananya, bahagia ini gue hidup. Gimana kira-kira? Apa cukup berarti saja? Seperti film India? Ya. Ini kemudian saya akan bandingkan dengan kisah. Kisah ini terjadi pada masa Umar bin Khattab. Ini menjawab kalian maksudnya. Saya membandingkan dua kisah-kisah di zaman modern dan kisah di zaman Rasulullah. Kisah ini dikutip dalam kitab Al-Qudsiyan, walaupun kemudian kitab itu diteliti banyak ulama, banyak hadis yang tidak sahih ya. Apa itu sebagai referensi? Ceritanya begini. Kalau dalam kisah itu disebutkan rajul, itu berarti dia tidak menyebut nama, atau menyebut nama tapi dia tidak sukai. Ya. Kalau ada rawi atau orang yang mendengar dia menyebutkan atarojulun, datang seorang laki-laki, satu bisa tidak dikenal orangnya, dua bisa dia tidak suka, gitu ya. Nah, gitu. Jadi sehingga di dalam cerita itu ada seorang sahabat ketika dia berumah tangga, saya ini dimarahi oleh istrinya. Tentu lama-lama yuk benar gitu kan. Tiap hari di ini dimarahi, di rumah ini gitu. Kemudian dia begini, saya mau lapor kepada khalifah. Yang satu khalifahnya adalah Umar bin Khattab. Kemudian di saat dia mau mengetuk pintu di rumahnya Umar bin Khattab, jangan dibayangkan rumah khalifah seperti rumah presiden ya, harus terima tamu dulu pokoknya. Rumah dulu itu sangat sederhana, jangan dibayangkan terus nggak ngisi daftar tamu kangen, nggak ada. Rumah khalifah saat itu sangat sederhana. Ketika dia mau mengetuk pintu, terdengar suara di dalam rumah itu. Khalifah Umar bin Khattab sedang di mana istrinya? Ini khalifah Umar itu orang yang preman ya, pemberani, kuat, tapi disemprot itu juga. Nah, kemudian ketika disemprot itu ternyata dia yang di luar itu mendengarkan. Banyak mendengarkan. Dan Umar itu tidak sepatah kata pun keluar dari mulut beliau untuk menanggapi kemarahan istrinya. Apakah dia tahu istri? Wah, tapi menurut saya tidak. Nah, ketika itu kemudian sudah agak reda, orang tadi mengurungkannya. Waduh, ini khalifah jadi marah istrinya, apalagi saya gitu ya. Saya pulang aja, daripada dilapor juga sama saja. Umar juga dimarahi.
Kebetulan sebelum dia jalan jauh, Umar buka pintu dan ketahuan oleh Umar. Saya dipanggil sama sini kamu. Ada apa? Kemudian dia duduk, dipersilakan, kemudian ngobrol sama Umar. Wahai Umar, sesungguhnya saya itu pengen mengadu dengannya. Karena saya di rumah itu diomelin gitu. Karena itu marah sama bisa lah, harus gede gitu. Ya, nah ngomel di sini itu apa Pak? Ya Bapak juga gitu. Nanti kita kepas ya. Nah, ternyata kemudian dia cerita. Kemudian Umar menimpali dia memberitakan dia itu bertanya pada Umar, wahai Umar, kenapa engkau kemudian tidak menjawab atau kemudian tidak balik memarahi istri? Sahabat Umar sangat mengejutkan. Bagaimana saya bisa marahi orang yang mendampingi saya, yang memasangkan saya, yang mendidik anak saya jadi orang soleh, yang semuanya ada pada beban istri saya, sehingga mulut saya tidak kuasa untuk marahi istri saya. Luar biasa. Dan siapa ini? Nampaknya ya mengkonfirmasi apa yang Bapak juga. Jadi dari cerita ini saya pengen agar kita kemudian memandang sebuah pernikahan itu sebagai sebuah relasi yang seimbang, sebagaimana bukunya yang disebut dengan mubadalah cinta. Kira mubadalah ini kandel ya. Saya pesan dari Jakarta langsung dari ke pengarangnya, langsung tanda tangan oleh Pak Prof. Akidri. Ketika saya diklat untuk menjadi fasilitator nasional bidang pernikahan. Nah, kemudian singkatnya begini Bapak, kita harus melihat kalau kita pengen memupuk dan mempertahankan keluarga itu, kita harus melihat suami istri itu sebagai sebuah pasangan yang setara, seimbang. Bukan berarti sama gitu. Setara seimbang itu bukan berarti sama. Terus laki-laki jadi perempuan menjadi laki enggak. Yang setara dan seimbang itu menempatkan, kalau dalam bahasanya fikih itu wa musyai'in fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya setara dan seimbang. Cuma persoalannya yang di kupas ibu ini, ketika fikih mencoba mengupas tentang keluarga, maka nanti ada beberapa teks yang kemudian dipandang relasinya tidak seimbang, sehingga kemudian terjadilah subordinasi dan akhirnya terjadi kekerasan. Kekerasan akibat dari hubungan yang tidak seimbang. Kalau seimbang wani kok, orang mungkin. Sehingga terjadi kekerasan, terjadi pemerasan, ya mata-mata. Nah, saya bukan datanya. Saya contohkan. Yang namanya kebahagiaan adalah apabila kita mempunyai seorang istri yang solihah. Hadis sahih. Yang kedua, istri yang solihah adalah istri yang ketika diperintah dia taat, dipandang dia menyenangkan, ditinggal tidak mengkhawatirkan. Iya betul gitu kan? Bisa mengkhawatirkan loh Bu. Kalau punya istri cantik ditinggal tuh ya tidak mengkhawatirkan. Sehingga teks hadis itu banyak kemudian yang disorot adalah wanita. Wanita dituntut seperti ini. Nah, kalau kita baca bahasa cinta mubadalah, seharusnya teks itu kita baca yang pertama. Saya tanya, Quran itu untuk laki-laki atau perempuan? Quran kita itu untuk laki-laki atau perempuan? Ya laki-laki atau perempuan, ya kan? Ya kan? Saya tambahkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kamu adalah pakaian dari perempuan dan perempuan adalah
pakaian dari berarti saran. Yang kedua, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau kau ingin baik, maka pergaulah istri kamu dengan baik. Ashiru dalam bahasa Arab berbahasa mufa'alah. Mufa'alah itu artinya ada aksi, ada reaksi, ada kesalingan namanya. Kalau kamu ingin dipergauli suami dengan baik, maka kamu harus mempergauli istri kamu dengan baik. Harus baik. Kalau kita ingin mendapat pelayanan yang baik, maka kita harus memberikan pelayanan yang baik. Itu namanya supaya nanti berangkatnya seimbang dulu. Ketika nanti sudah mulai ngupas ke yang lebih dalam, kita sudah punya paradigma yang sama dulu. Oke, sudah sepakat ya? Kedudukannya sama, sepakat. Oke. Bahkan termasuk min sa'adatil mar'i, bagian daripada kebahagiaan seorang itu ayyakuna zaujatuhu sholihah. Ketika dia mempunyai istri yang soleh. Pertanyaannya, kenapa yang dituntut istri soleh? Kenapa tidak dituntut suami yang kenapa istri selalu dituntut soleh kan? Sementara suami tidak dituntut soleh? Wis jenenge. Iya kan? Coba baca teks-teks. Ini banyak pokoknya. Kenapa yang selalu dituntut istri tampil soleh? Diperintah taat, ditinggal lunga, raito lunga. Terus seterusnya. Maka teks itu harus dibaca secara mubah. Nah, artinya kalau wanita dituntut solehah, maka suami juga dituntut untuk menjadi soleh. Kalau wanita dituntut taat, maka suami juga dituntut untuk tidak neko-neko di luar. Kalau istri dituntut melayani, maka suami harus tampil yang prima untuk melayani. Nanti kalau nggak percaya, kita buka slide-nya. Slide-nya pun kalau kirim nanti di download gimana nih? Saya panitia, kalau satu gen panitia. Yang slide-nya nanti saya contohkan di ujungnya, mudah-mudahan ada waktunya. Enggak sih, slide-nya panjang tapi ya dibaca simpel aja. Nah, setelah seperti itu, maka kita sudah mulai punya pandangan yang sama antara suami dan istri, sehingga tidak ada istilah ketolingking, tidak ada pembantu, tidak ada istilah yang lain-lain, yang itu sifatnya menjadi subordinasi. Karena kedua saling mengisi, saling melengkapi, saling memenuhi, dan saling mencintai. Inilah disebut dengan mubadalah cinta. Saya akan mulai masuk ke inti keluarga. Bagaimana kemudian kita membangun relasi itu agar keseimbangan itu berjalan dengan baik? Maka kita perlu mengerti bahasa cinta. Oh, itu kan cinta-cinta. Atau dalam bahasa lain istilahnya apa ya? Seseorang dalam merefleksikan, mengekspresikan rasa kesayang kepada pasangan. Ini akan berbeda. Dan sebelumnya akan saya ukur dulu, mohon maaf, tolong jawab dengan jujur ya. Untuk yang nikah di bawah 5 tahun, silakan tulis saya akan ukur dulu nanti. Kurang 5 tahun. Kok bisa menikah? Wah, bukan waktu daftar gitu. Ada yang di bawah 10 tahun? Rata-rata di atas 10 ya. Ya, karena begini. Dalam penelitian, ujian pertama itu adalah ujian di bawah 5 tahun. Ya. Nah, kan banyak masalah, terutama dalam reaksi. Seseorang dalam mengekspresikan rasa cinta itu secara sederhana disimbolkan ada 5. Yang pertama, dia mengekspresikan dalam bentuk waktu. Artinya, seseorang membutuhkan waktu untuk bersama dalam rangka menjaga dan mempertahankan keharmonisan cinta. Saya sering mengetokkan. Saya punya tetangga yang laki-laki itu kerja di Amerika di kapal pesiar. Kalau masalah uang jangan ditanya. Ketika pulang, bulannya naik tahun 97-98 itu dia beli kos dua apa lama-lama.
Tapi suaminya pulang, hamil, pergi, pulang, hamil, pergi terus. Oh nih istrinya, Mbak, sampai kira bagian. Wah, aku jadi orang itu pepet. Berarti membutuhkan kebersamaan. Seseorang itu membutuhkan kebersamaan untuk menemukan dan mempertahankan cinta. Cuma persoalannya, ketika waktu bersamanya terlalu panjang, itu juga menjadi masalah. Ini cukup lah, itu begini. Penelitian menunjukkan ketika terjadi COVID itu ternyata sering terjadi konflik antara suami, istri, dan anak. Problemnya apa? Volume waktunya jauh lebih banyak, sehingga rasa rindunya menjadi berkurang. Iya, orang yang tiap hari bertemu itu kemudian yang tadinya tidak masalah menjadi banyak masalah. Sebulan sekali. Kalau tidak percaya, silahkan. Kalau Bapak Ibu diklat seminggu saja, apa yang tertulis di HP itu? Wah, sayang-sayangnya luar biasa. Iya tidak? Betul. Tetap bohong. Nggak takut. Jangan apa ya, terbiasa bohong diri sendiri. Nah, itu penelitian hanya. Kalau tidak ya perlu diperiksa. Ya. 5 tahun. Ya, nanti yang ke 10 juga kena yang sama. Nanti kena di poin yang lain. Jadi kebersamaan waktu itu menjadi bahasa cinta yang perlu dipupuk. Sehingga mau tidak mau kita punya frekuensi untuk bisa bertemu. Jangan sampai kemudian waktu pertemuan itu disia-siakan. Kita sering menemukan orang menyanyiakan waktu bersama. Dari kantor datang ngopi, bagi diambil kancane kita. Oh, balik-balik maghrib. Setelah maghrib, makan, ngajaran sebentar, ampiri runduk. Bakil kok jam siji. Jam siji mulai berbeda. Mau. Kira-kira jenengan jam siji juga tuh, Pak. Mau ngomong. Orang ngerti dinten. Maksud di orang ketemu. Dia jam siji juga. Itu berarti sesungguhnya kita punya banyak waktu sebenarnya, tapi kadang-kadang kita tidak bisa menggunakan waktu bersama secara baik. Nah, orang-orang yang bisa menggunakan waktu bersama secara baik itu dalam kedekatan emosinya baik. Kalau kita kedekatan emosinya nggak baik, maka ketika dia bersama terlalu lama bahkan menjadi konflik. Maka silakan dari pribadi kita masing-masing. Nah, kita berbicara, bercanda, berdua dengan pasangan, kui bukan opo-ola. Coba kan jenengan berdua-duaan, habis ini pulang kantor, pulang sekolah, berdua-duaan habis asar, kegiatan bersama, ngobrol bareng. Coba, bukan country itu orang, country itu berarti kedekatan emosi kita bermasalah. Ya, terserah kok. Itu namanya ekspresi bahasa waktu. Sehingga orang Jawa yang mengatakan mangan orang mangan, yang penting itu kalau tidak dalamnya benar sebenarnya. Iya. Atau kan dengan ngambil kata juga susah. Pulang-pulang sudah tua nggak bisa apa-apa. Tapi juga mau pengen kayak nasir. Kan? Gue pun kira sama nikmati kan. Lebih baik seperti ini. Kita ketemu tiap hari, bisa menyapa anak, bisa menyapa suami. Ya nggak kira-kira? Yes. Perlu duit lah. Orang ini berjalan duit. Seberapa?
Kemudian saya naikkan yang kedua, ini bahasa waktu. Jadi yang kedua, mulai agak dalam. Yang kedua, ekspresi dalam bentuk layanan. Mari kita cermati. Rata-rata dalam beberapa penelitian, suami itu lebih banyak menuntut layanan dibanding istri. Ada benar Pak? Ini data angka saya loh Pak. Data angka saya itu rata-rata suami itu lebih banyak minta dilayani dibanding ya. Padahal kalau kita menurut bahasanya mubadhalah cinta, mestinya suami istri itu harus saling melayani. Contohnya, bikin teh ibu atau bapak? Itu mana ya? Yang kedua, menyelesaikan baju suami apa pembantu? Mari kita lihat ya. Kita ditanya, kita dalam keseharian. Kemudian menyiapkan makan, boleh masak loh. Menyiapkan makan. Bobot itu milenial, kalau kita enggak. Ya. Menyiapkan makan, rata-rata ibu ya. Kemudian ngomong anak. Tuh, kenapa harus semua? Terus saya tanya, ya, pekerjaannya bapak gimana? Saya tanya, kalau semua harus istri, pertanyaannya, kalau kebetulan keluarga kita suami bekerja, istri bekerja, punya penghasilan sama, pangkat yang sama, kenapa bebannya kemudian harus ke istri? Dari soalnya. Nanti kalau saya buka Rasulullah, jangan kaget tuh. Bagaimana Rasulullah memuliakan istrinya? Jadi mohon maaf ya Bapak-Bapak. Mari kita format keluarga kita itu menjadi keluarga yang saling melayani. Bahkan sampai hubungan seksual pun kadang-kadang istri cenderung melayani. Dan orang pengen aku jempol. Bapak ini karena usia 50-an bapak itu bisa Nah Pak. Jadi cenderung mari kita kemudian bangunan itu kita rubah. Kalau kita ingin dilayani, kita harus melayani. Rumusnya wa'ashiruna bil ma'ruf. Sehingga mari kita bangun, kita berbagi tugas di rumah agar kemudian bisa saling melayani. Gitu kan? Nah, saya sederhana. Contoh saya pribadi ya. Saya kalau pagi karena anak sedang dari rumah, saya hanya berdua, istri sama berdua sama si Bang. Ada Pak Taro saksinya. Saya punya toko. Kalau pagi berbagi tugas, saya tugasnya adalah menyiapkan toko buka, bersih-bersih sampai rewan saya datang. Karena saya datang sekitar jam 7. Istri saya menyiapkan makan, minuman di belakang. Biasanya kalau saya tidak keringan gitu ya, saya jam 6 itu bersih toko, komplit rampung. Istri saya masak aku. Habis itu saya membiasakan diri untuk berdua-duaan ngobrol, wedangan sampai jam 7. Apa maksudnya? Ini toh, jangan diprotes. Maksudnya begitu. Siapa lagi? Mana sempat? Tergantung menyempatkan. Sebenarnya kita bisa. Ini soal waktu nih. Soal bagaimana kita kemudian mengatur waktu. Kalau kita putar ke belakang, saya ketika punya anak kecil, saya tugasnya mencuci popok dan seterusnya. Saya harus jam 6 selesai. Pokoknya bagaimana cucian rampung
Sehingga saya pagi itu ada waktu ya ngobrol wedangan sama ya mau saya juga pernah ngomong asal dua tahun sama Bu dari luar biasa. Sekarang ada itu contoh bagaimana kemudian kita berbagi, saling melayani pada porsi ya. Wat usaiin fi mahali, meletakkan seluruh tempatnya. Kalau kita nggak suka masak, kita ambil kerja di luar masaknya, bersih-bersih, nyiapkan aman-aman. Kalau kita senang masak, masak bersama jauh lebih mengasihkan. Nah, kira-kira gitu ya. Gitu. Yang lebih masak bersama itu jauh lebih mengasihkan. Nungguin kalau ganggu kan ini kira-kira gitu ya. Nungguin ganggu ngicip ya. Ya. Tapi sekali lagi ini gaya bahasa. Setiap orang punya gaya ekspresi bahasa kita yang berbeda-beda. Silakan diterapkan. Saya hanya menyampaikan rambu-rambunya. Silakan diterapkan. Tapi sesuaikan dengan keadaan kita masing-masing. Karena setiap orang punya gaya yang berbeda-beda. Gak ada yang sama. Hanya rambu-rambunya satu, waktu. Yang kedua pelayanan. Kalau dengan rasa pelayanan tidak seimbang, nanti kita akan selesaikan di konflik. Bagaimana mengatasi konflik? Ya. Oke, saya percepat karena ada jam 11:04. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, bahasa waktu yang berupa pernyataan. Kita menyatakan sikap kadang dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk ekspresi wajah, dalam bentuk ekspresi tubuh. Itu bisa menunjukkan sikap kesukaan, sikap menerima apa adanya, sikap ketidaksukaan, sikap atur tak atur, sikap benci dan sikap marah. Ya, ternyata tidak ya. Paham ya? Bagaimana kemudian kita menyatakan sikap itu dengan baik? Rasul pernah menyatakan, Rasul itu kalau kata-katanya keluar itu selalu lembut dan menyenangkan. Contoh yang pertama, ketika memanggil pasangan, Rasulullah itu selalu menggunakan kata-kata cinta yang tinggi. Misalnya memanggil Aisyah, iya aku Mel. Kalau kita bahasahkan, wah istri yang cantik, yang begini barang-barang. Nah saya iya lagi glowing, ya dia. Yang juga silakan, agar itu contoh ekspresi kesukaan. Nah kesukaan pada periode Rasulullah yang kita kan beda, anak milenial beda. Tapi tunjukkan ekspresi panggilan yang itu panggilan kesukaan. Ya silakan, itu ekspresi kecil. Ukurannya kalau yang dipanggil senang berarti itu panggilan kesenangan. Kalau yang dipanggil tidak suka berarti itu bukan ekspresi kecil. Boleh masa enak. Dengan boleh nganggo tambahan masa tidak. Itu ekspresinya kelihatan. Gimana? Ada yang pungki, yang nganggo ki. Maksudnya apa gitu? Panggilan itu menjadi luar biasa. Bahkan Rasulullah ketika marah pun memanggil istrinya itu juga tetap panggilan yang enak. Jangan sampai kemudian pernyataan sikap itu kemudian menunjukkan sikap yang tidak menyenangkan. Kalau toh terpaksa kita menunjukkan sikap tidak suka, maka tahanlah untuk keluar menjadi ucapan ataupun keluar dalam bentuk tangan. Karena emosi itu sesungguhnya ibarat air di dalam gelas. Kalau air itu umum mendidih, kemudian dengan tekan sekuat tenaga, maka dia judul keluar. Ya kan? Ketika judul keluar, maka kena apapun itu merusakkan sebenarnya. Karena angkat itu top keluar, kena pintu judul keluar, kena gelas keluar, piring. Ya kan? Itu menjadi ekspresinya kekerasan dalam rumah karena emosinya nggak bisa ditahan. Sehingga dalam Quran itu wal kadhiminal ghaidha.
Umum ya umum, memang ditutup tidak kok 100 derajat. Saudara saya katakan, kalau masih 200 derajat ditutup, tutupnya bakal iya betul. Ditutup pun kalau dia belum derajat maka dia tidak akan buka. Nah, cara orang bakal mingit orang. Ya, dulu dia belum sampai kan. Sama kalau kita bisa umum. Tapi tahanlah, jangan keluar tangan, jangan keluar lembut, jangan keluar kaki, karena itu 100 derajat. Tapi kalau sudah 100 derajat, jangan tanya, itu sudah merusak kanan, itu ekspresi namanya, pernyataan. Padahal kadang kita sering konflik, kemudian menjadikan kita itu meledak. Tugas kita adalah menahan. Kalau pakai emosi, jangan sampai 100 biarlah umum di dalam hati kita, tetapi di luar kita tidak merasa umum, sehingga tidak merasakan umumnya di dalam hati. Oh ya, nanti ada solusi. Kira-kira siap tidak? Saya pernah umum yang terlepas gelas pecah, pernah lah jujur saja. Tapi sekali itu jadi pelajaran berharga bagi saya. Kemudian setelah itu karena setelah dilepas ternyata menjadi tidak terkendali, maka cobalah ketika umum ya tahan. Kalau nggak tahan wudhu, nggak tahan lagi sholat, nggak tahan lagi tidur, gitu aja. Itu saya rasa agar tidak sampai 100. Wong ngasuh kok kon turu ya apa-apa. Ngasuh kon turu gitu ya. Tetapi coba dengan rasakan ketika ekspresi pernyataan keluar dalam bentuk sebuah ketidaksukaan, misalnya marah, maka jenengan nanti akan menyesal. Karena apa? Hubungan jenengan dengan pasangan, dengan keluarga itu menjadi renggang dan untuk wawuh perlu waktu lama. Arah dulu perawani, terus jawa-jawa titik perawani. Alam dan gak berkau silakan. Karena ekspresinya tak hadir keluar. Tapi coba kalau ekspresi nggak keluar, tahan, sehingga orang sekeliling kita nggak merasa panasnya kemarahan dalam hati, maka kita akan mudah untuk menghubungkan, merajut kembali kebahagiaan dalam keluarga. Jadi dengan suami jadi gampang cepat baliknya. Nah, tidak percaya, silakan dipraktek. Oh ya saya kan ngomong lama untuk kembali. Padahal agama hanya memberi jeda 3 hari. Kadang lewat 3 hari belum mau. Gengsi ya, apa ya? Itu salahnya. Oke, kemudian berikutnya, yang keempat, sentuhan fisik. Ada orang dalam mengekspresikan bahasa cinta itu lewat sentuhan fisik. Sehingga kalau berweanan ke orang-orang, gambar, melatih, dia butuh dekat, perlu sentuhan fisik. Butuh sentuhan fisik yang itu kemudian akan membangkitkan gairah cinta yang tadinya mulai redup akan bangkit kembali. Tidak peduli berapapun usianya. Ingat ya, tidak peduli berapapun usianya. Yang membedakan hanya hasilnya. Iya. Nah, usia-usia berpo itu ya ujungnya, puncaknya paling ya kurang lebih. Nom ya puncaknya sampai heboh. Ya gitu aja. Ya tapi untuk mendekatkannya sama. Sehingga amat disayangkan ketika orang sudah usia lanjut kemudian tidurnya sendiri-sendiri. Saya tak tanya tadi, kalau kita di rumah, kita tidur berdampingan dengan pasangan atau tidak? Iya gitu ya, makhluk ke bawah. Coba kita koreksi, kira-kira kita di rumah itu tidur berdampingan dengan pasangan tidak? Iya. Orang kursus kamar beda bed kata-kata ini mau ngoro ya, berdampingannya satu bed.
Bahkan Rasulullah mencobakan satu selimut. Kuat ngokok cuma nanti saya diprotes. Baru pensiun apa? Pensiun ngokok. Justru pensiun itu ikut berdua-duaan. Kenapa ini penting? Ini adalah bahasa ekspresi cinta, sehingga ketemu pasangannya lagi masak diceri. Nah, apa sentuhan-sentuhan yang itu kemudian bikin Belayan, Pak. ya mau bahasanya belayan juga bisa, sentuhan juga bisa. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyontohkan mandi bersama Aisyah ketika Aisyah sedang haid. Bukan apa? Bapak kayak nopo. Nek saya ketika diprotes, istri seperti mertua. Justru mertua bahagia ketika kita ngerti berdua-duaan. Kalau nggak lihat silahkan tanya. Jadi dengan berdua-duaan, anak melihat itu justru anak akan bahagia karena orang tuanya rukun, atus bareng. Tak kasih contoh. Menurut saya dalam lalu usianya 92, itu sering mandi bersama-sama mertua putri saya. Bagi saya kan orang sih sama bangga. Gak ngopo, maksudnya kan ngopo. Ngopo sih penting ada ekspresi. Maksudnya kan ngopo, umur 93 kok kalau ngopo. Kalau ada ekspresi sentuhan dalam bentuk kasih. Kadang kita tuh nyampe lagi. Maksudnya kita tuh merindukan, tapi kita isi. Duh, iya loh. Nah, nanti setelah ini saya mau untuk dipraktekkan di rumah. Kalau kita pengen ngomong kebahagiaan ya kita praktekkan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Siapa tuh? Ini karena kita orang dewasa, saya kira kita buka apa adanya. Sekarang saya masuk pada contoh-contoh Rasulullah supaya saya tidak menyeworo. Ya. Rasulullah itu menunjukkan keharuman dan kedekatan sama Aisyah dan sama istri yang lain beliau. Pernah Rasulullah itu ke rumah Maimunah lagi haid. Kemudian Rasulullah tidur di atas dada Maimunah, atau saru tidur di atas dada Maimunah. Kemudian setelah Maimunah agak tenang, kemudian Rasulullah duduk di sampingnya dan baca Al-Quran. Maimunah itu termasuk istri Rasulullah yang dinikahi sudah 10. Ya, sudah 10. Kemudian Rasulullah bersama Aisyah pernah, nanti di slide akan dibuka. Rasulullah pernah bersama Aisyah ketika sholat malam. Kemudian Aisyah minta untuk di nesor bahasanya apa ya, dibeli-beli kan. Kemudian Rasulullah menghentikan sholatnya. Kemudian dia menemani Aisyah tidur sampai Aisyah tenang. Kemudian Rasulullah setelah agak lama tenang minta izin untuk sholat kembali. Aisyah itu termasuk istri Rasul yang tercantik dua. Yang pertama adalah Aisyah, yang kedua adalah Sofia. Sekarang yang pertama Sofia. Sofia itu tawanan. Jadi ketika dulu perang bersama Rasulullah, Sofia itu orang yang termasuk kagum sama Rasulullah. Jangan dibayangkan ya, Rasul itu ahsanal khalq. Dia itu orangnya kuatang, tampan, akhirnya baik, sempurna dari Nabi. Nggak ada Nabi yang jelek, semua itu kuatang, jadi dua para wanita. Ya. Kemudian Sofia itu minta izin sama bapaknya, Usai namanya. Pak saya berikut perang. Sebenarnya Sofia itu pengen nggonek perang kalah jadi tawanan diberi istri Rasulullah dulu pengennya itu. Tapi dia minta pengen ikut perang. Dan kita belum start perang, kemudian Yahudi kalah. Akhirnya Sofia jadi tawanan dan diberi istri Rasulullah.
ingat, kalah tidak dijadikan budak, tapi dijadikan istri. Itu hebatnya Rasulullah. Dan dia masih muda dan cantik. Nah, ketika Sofia kemudian diolok-olok istri yang lain, wah, Yahudi. Nah, Sofia amarah, nangis. Ketika Rasul datang, Sofia nangis. Kemudian ditanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ya Sofia, ada apa? Saya diolok-olok sama istri yang lain. Kalau saya anaknya orang Yahudi. Tapi ya, mau tenang saja. Silakan dijawab dengan menjawab. Saya adalah istri Rasulullah. Saya adalah keponakannya Musa, Harun dan seterusnya. Yang adalah generasi-generasi itu. Bagaimana Rasul mengerti betul perasaan pasangannya dan dia melindungi. Tapi kadang-kadang kita itu sama istri aja tidak membanggakan. Jajak kok malu kita menggawe. Dia tidak tahu nggak suka jajak tuh orang makan orang itu. Beliau tidak. Rasul itu membanggakan istrinya di depan para sahabat. Ya, gitu. Cukup aja. Orang cerdas, pintar, cantik gitu ya. Rasul sering membanggakan istrinya di depan para sahabat. Nah kita itu. Kemudian yang terakhir, bahasa cinta adalah bahasa dalam bentuk pujian. Pujian. Kita itu kadang-kadang mahal pujian, murah kritik. Gitu kan? Saya putih balik, kita murah pujian, mahal kritikan. Coba nanti rasakan efeknya luar biasa. Iya. Coba mulai membiasakan kita itu seperti kisahnya Umar tadi. Umar itu dimarahin dia anteng aja nggak apa-apa. Mungkin marah juga tapi ditahan dalam hatinya sehingga nggak keluar. Ya. Saya contohkan marahnya Rasulullah SAW. Sampai perang Hunain, Rasulullah SAW itu mendapat banyak ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Kemudian istri-istri beliau itu biasa minta uang belanja lebih dari biasa. Tentu Rasulullah tidak berkenan. Sebenarnya Rasulullah marah, tapi Rasulullah diam marah. Kemudian saking gak tahannya berdua istri beliau minta uang lebih itu karena Rasulullah sudah punya banyak banyak. Kemudian Rasulullah mengasingkan diri di masjid selama 1 bulan sehingga para sahabat mengira istri Rasulullah sudah diceraikan. Melihat itu kemudian Abu Bakar sama Umar yang salah satu anaknya diberi Rasulullah itu kemudian ngandani anaknya Aisyah. Bu ya jangan begitu, begini lah, kira-kira itu. Kemudian Umar juga. Tapi yang lain ini kan karena saya ngandani Umar ini masih minta uang. Kemudian setelah itu turunlah ayat tentang ghanimah atau ayat tentang ilah dan diakhiri dengan ayat tentang menyelesaikan persoalan itu. Nah, kemudian Rasulullah pulang, Rasulullahnya sederhana menjawabnya. Semua itu dikumpulkan. Apakah Rasulullah mukul? Tidak. Apakah marah? Tidak. Rasulullah menyampaikan, kalau kamu masih ingin bersama saya, maka harus siap dengan kondisi seperti apa adanya saat ini. Tapi bagi istri saya yang tidak sanggup hidup apa ada seperti ini, maka silakan keluar dari rumah ini. Orang boleh keluar, boleh tidak, man. Ternyata tidak satu pun istri Rasulullah itu keluar dari rumah. Berarti menerima apa adanya uang belanja. Dan saat itu hidup kesadaran Rasulullah itu terus berlanjut sampai akhir hayat beliau. Itu ekspresi marah Rasulullah SAW. Dan dijawab oleh
Kita berat ya, Pak, uangnya kurang, Pak gini ya. Kalau dengan ibu-ibu yang bekerja, ini nggak begitu rasa ya. Coba yang istrinya nggak bekerja, sama akan ditolak ke uang belajar istrinya. Atau bahkan jenengan sudah punya gaji tapi seringkali masih nolong, Pak, kurang ini SPP anak. Kemudian ini uang praktikum, ini uang, ini uang, ini uang, ini uang daftar saudara, ini uang. Gak. Iya kan? Terus kemudian bapaknya, saya ngerti kan waktu itu mobil, mobil sana nego. Ada yang bilang nggak? Insya Allah nggak ada ya. Kayak. Jadi mari ekspresi itu kita jaga betul, kemudian bisa ketahanan keharmonisan rumah tangga terjaga dengan sebaik-baiknya. Adapun perilaku Rasulullah terhadap istri-istrinya, silakan dibahas dari slide yang saya dikira saya bohong. Ada sumbernya, kita hadisnya hadis nomor berapa, di juz berapa, alam berapa, ada komplit, silakan dibaca. Beberapa tadi saya sampaikan. Demikian sudah jam 11.37. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberi manfaat. Cukup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.